Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imel Dan saya Evi dalam acara Salam Pramuka, edisi bincang-bincang dengan Kak Putri. Yang waktu itu tahun 2019 ikut kegiatan ini ya Kak, Jambore Internasional ya Kak? 2016 ya lebih Oh, tepatnya. 2016. 2016 ya. Jadi panitia ya Kak Putri? Itu bukan jambore, itu kayak pengambilan TKK. Dia lebih ke jadi kalau di luar negeri itu di Amerika pengambilan TKK-nya itu bukan di sekolah, tapi pengambilan TKK-nya itu dia bentuk kayak perkemahan atau dia bisa ke kuartirnya. Jadi orang kuartirnya yang langsung uji tesnya itu gitu. Nah, saya sebagai salah satu international counselor-nya di mana yang saya juga menguji mereka untuk salah satu merit badge-nya. Itu saya dapat merit badge yang citizenship in the world. Oh gitu Kak. Oke Kak, sebelum kita masuk ke pembicaraan inti, kita mau tanya-tanya dulu nih ya Kak ke Kak Putri ini. Kan kita juga baru ketemu di sini ya Kak. Iya, boleh. Boleh minta perkenalannya Kak? Boleh. Hai, nama saya Putri. Saya 2006 waktu 2016 kemarin saya ikut International Camp Staff Program Boy Scout of America di Georgia Covington. Georgia Covington. Oke Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kalian menghadapi pandemi? Tadi Kak Putri itu sempat ada kendala bagaimana Kak? Kita tadi kan sempat menunggu juga ya. Kak Putri, Iya, mohon maaf ya. Tadi harusnya aku hari ini WFH, tapi karena ada yang harus dikerjakan, jadi aku harus ke kantor. Kirain bisa cepet, ternyata baliknya maaf ya. Berarti Kak Putri ini aktivitas sekarang kerja ya Kak? Iya, aku kerja di Kementerian Kesehatan, jadi sambil ngurus juga nih Sakabakti Husada. Oke. Atau sambil kuliah kah? Aku udah lulus tahun 2018 kemarin. Aku sekarang sih di Kementerian Kesehatan di Biro Kerjasama Luar Negeri. Tapi sekarang megang juga Sakabakti Husada tingkat nasionalnya. Oke. Berarti sekarang aktif pramukanya di bagian Saka ya Kak? Ya, di bagian Saka. Dulu aku juga Dewan Kerja Cabang Kota Bogor 2011 sampai 2013 PAW waktu itu. DKC bagian apa Kak? Aku bida itu apa namanya Waslitaf waktu itu. Untuk kegiatan yang waktu itu Kak Putri ikutin pada waktu 2016 ya Kak? 2016. Itu dihadiri oleh dari negara mana aja ya Kak? Jadi kalau International Camp Staff Program itu Boy Scout of America itu ngebuka International Camp Staff Program. Jadi pesertanya itu dari berbagai negara yang nanti akhirnya mereka diseleksi, lalu mereka ditempatkan di camp-camp yang membuka untuk summer camp. Karena waktu itu programnya adalah summer camp. Dari Indonesia waktu itu ada 2 orang, aku dan Kak Giska. Nah, Kak Giska ini dari Padang waktu itu. Aku dapat di Bird Adams Scout
reservation. Kalau Kak Giska dapatnya di um, Rhode Island waktu itu. Jadi kita terpisah karena setiap negara itu satu camp itu biasanya cuma ditempatin satu international camp staff. Tapi untuk camp yang besar kayak Kak Giska di Yauguk Camp, kalau di Yauguk Camp itu dia camp besar, jadi dia ada sekitar 3 international staff. Karena aku campnya kecil, jadinya aku cuman ada 1 international staff. Jadi yang lainnya itu orang Amerika semua gitu. Jadi nggak terlalu banyak juga ya Kak? Karena iya, waktu itu sendirian, orang yang bukan orang sananya cuma sendirian, dan waktu itu pas lagi puasa. Itu challenge-nya luar biasa sih. Karena 1 minggu aku sampai di sana, itu langsung puasa. Dan aku kan di sana itu 3 bulan ya, untuk campnya sendiri 2 bulan. Jadi ngerasain yang namanya puasa hari pertama sampai terakhir lebaran sana, wow. iya. Itu 2016 Kak Putri ini masih sekolah, kuliah atau gimana Kak? Masih kuliah. 2016 Berarti itu aku masih izin Kak kuliah. itu izin 1 bulan kah? Enggak, waktu itu kan lagi libur ya, karena kan summer camp itu pas lagi libur semesteran tuh. Sebenarnya aku lagi internship, waktu itu lagi magang, karena di kampus aku itu wajib magang. Kita wajib magangnya itu 12 minggu. Beda sama kampus-kampus yang lain cuman 1 bulan biasanya kan. Kalau kita itu 12 minggu. Nah, aku itu waktu itu pas magang baru 10 minggu kalau nggak salah. Jadinya aku sebenarnya kurang 2 minggu, tapi akhirnya kampus bisa ngizinin aku untuk dapat dispensasi yang 2 minggunya ini untuk ngerjain laporan aja gitu. Oke. Kegiatan World School Jambore ini kapan dan sampai kapan nih Kak? Dari mulai kapan? Ya. Bukan World Scout Jambore sih. Kalau World Scout Jambore kan di terakhir itu di Jepang, Amerika. Amerika ya, tahun Iya, kemarin tahun Amerika. kemarin. Tahun kemarin Amerika. Bukan World Scout Jambore sih. Iya. Kalau World Scout Jambore kan 4 tahunan ya. Kalau International Camp Staff Program itu setiap tahun adanya. Tahun kemarin pun kita mengirimkan juga dari Indonesia. Ada 3 yang kita kirimkan tahun kemarin. Itu 3-tiganya dari Aceh. Jadi dia program yang berkelanjutan setiap tahunnya ketika summer, musim panasnya mereka gitu. Oke Kak, pas Kakak ikut kegiatan tersebut ada syarat dan ketentuan nggak sih Kak sebelum Kakak pergi ke kegiatan tersebut? Ada. Jadi waktu pas kita mau daftar itu ada formulir pendaftarannya. Formulir pendaftarannya itu ada tentang kepramukaan, terus ada tentang wawasan juga. Cuman standar aja sih, maksudnya standar form application gitu aja, application form biasa aja. Terus ada juga form kesehatan. Jadi emang harus di make sure sih sebelum kita berangkat bahwa kita memang sehat, jangan sampai di sana kita sakit gitu kan. Terus juga kita diminta untuk melampirkan rekomendasi dari negaranya sama TOEFL. Itu udah pasti banget sih TOEFL, karena kan kita harus ngajar bahasa Inggris ya. Skornya ditentukan atau gimana Kak TOEFL? Kemarin sih nggak ditentukan ya berapa. Yang penting pernah ikut tes. Gitu. Cuman dari Kuarnas itu menentukan sih waktu itu minimal 450. 450. Gitu. Karena 2016 ya, sekarang kan udah naik ya, udah sampai 500 ya. Iya, kayaknya. Berarti waktu terbang ke sana itu dibiayain sama negara atau gimana Kak? Sayangnya
Kuarnas masih belum bisa untuk mengakomodir itu semua. Jadi waktu itu aku dapat bantuan dana dari Korcap Kota Bogor sama dari Kuarda Jawa Barat gitu. Oke nih Kak, Kalau bisa organisasi cerita. sendiri sih belum bisa bantu sama sekali sih terkait pendanaan. Oke Kak, bisa ceritain nggak nih hambatan dan tantangannya selama berkegiatan? Itu challenge-nya luar biasa ya. Tadi ya pertama karena lagi puasa juga. Lagi puasa. Karena aku sempet yang ngalamin yang namanya dehidrasi. Karena lagi panas-panasnya kan, dan waktu siangnya kan lebih lama di sana. Aku puasa itu sekitar 16 jam, 18 jam, 16 sampai 18 jam. Jadi dan kita tuh jalan. Bayangin aja kalian harus jalan dari di Buperta Cibubur, dari gerbang ke Kempa. Itu kan jauh ya. jauh. Dan bulan puasa. Ya, itu ngalamin itu dari sisi fisik ya. Belum lagi kalau misalnya hujan. Hujan itu nggak berarti kegiatan berhenti. Hujan itu kegiatan tetap berjalan. Jadi ya kita emang harus benar-benar siap sedia yang namanya raincoat, terus apa namanya, atau payung atau apapun itu. Pokoknya yang penting kegiatan kita harus tetap berjalan. Yang kedua adalah bahasa. Jujur aja waktu pas aku sampai di sana, aku sempat terhalang sama bahasa sih. Maksudnya adaptasinya itu cukup cepat sih bisa dibilang, karena aku adaptasi sekitar 2 minggu. 2 minggu itu aku bener-bener yang cuman ngajar tuh, aku sampai bilang sama director aku, boleh nggak tim, namanya kan tim ya, Timothy, tapi dipanggilnya tim. Aku sampai bilang sama dia, tim boleh nggak untuk temenin aku pada saat ngajar. Aku takut ada yang salah penyampaian. Karena kan ini aku ngajarin anak-anak ya. Maksudnya penggalang sih, karena Boy Scout kan. Usianya itu sampai 18 tahun kalau di sana. Nah, di situ adalah tantangan sih, gimana caranya bikin. Pertama karena bahasa yang aku masih belum terbiasa dengan ngajar pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus udah itu juga gimana caranya bikin mereka jadi nggak boring, biar mereka nggak bosan gitu kan. Karena merit badge yang aku ajarin itu adalah citizenship in the world. Itu bosen banget. Apa namanya? Materinya tuh membosankan karena kan harus itu kan bagaimana menjadi warga negara yang baik, terus mempelajari tentang kewarganegaraan di negaranya, belajar tentang kewarganegaraan negara lain, terus belajar tentang politik gitu. Itu kan bosan ya kalau kalian, maksudnya apalagi untuk anak-anak yang usianya masih 15 tahun, 14 tahun, itu kan bosen banget kan terkait hal-hal yang kayak gitu. Itu tantangan banget sih ngebuat mereka jadi bisa tertarik untuk apa namanya, ikutin pelajaran yang kita kasih ke mereka. Itu sih. Ada nggak sih Kak salah satu kegiatan di sana yang nggak Kakak lupain sampai sekarang? Pasti ada kan salah satu yang berkesan. Ada Yang sih. sangat berkesan. Yang susah Kakak lupain. Di sana itu jadi kalau kita kan kalau ada yang ketika kita kayak jambore gitu deh, kayak jambore gitu atau misalnya Raimuna atau apapun itu, pasti kan kalau peserta datang, ya udah peserta datang gitu aja gitu kan. Kita tidak menyambut dengan apapun itu. Tapi kalau di sana peserta datang itu tuh jadi kita kayak dia udah nyiapin tempat untuk registrasi ulang. Terus udah gitu juga ada registrasi ulang, ada apa namanya, cek kesehatan. Di situ udah ada tempat buat cek kesehatannya. Terus udah gitu nanti peserta datang itu benar-benar kita yang harus nyambet gitu, welcome to Bird Adams, kayak gitu-gitu yang
harus seasik itu sih supaya merekanya nyaman sama kita, supaya merekanya nggak takut atau risih atau minder gitu sama kita. Jadi harus bikin merekanya itu senyaman mungkin dengan kita. Pas nyampe, mereka itu selesai mereka pengecekan semua administrasi, mereka langsung dikasih uh, apa namanya pembimbing kayak kayak guide-nya gitu. Itu satu 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 truk satu gudeg itu dikasih 2 orang. Nah, nanti si guide-nya ini yang bakal nganterin mereka ke campsite-nya mereka. Diantar sampai campsite-nya, habis itu mereka nggak langsung selesai nurunin barang, mereka nggak langsung yang leyeh-leyeh gitu nggak. Tapi mereka harus segera ganti baju untuk segera bawa pakaian pengganti buat tes renang. Karena mereka wajib ikut tes renang. Sebelum ikut kegiatan tersebut. Karena itu kan ada fasilitas untuk berenang. Ada fasilitas untuk berenang, ada fasilitas untuk kenu, buat boat, semuanya pokoknya banyak banget kan. Diving juga, itu juga untuk merit badge. Jadi, kalau mereka mau ngambil merit badge itu, atau mereka lagi di jam kosong mau berenang, atau mau kenu, atau mau boating, atau mau banyak lah pokoknya hal yang lainnya yang berhubungan dengan air, mereka harus pakai body tag-nya. Mereka harus kasih body tag-nya. Jadi, body tag-nya itu akan dikasih warna merah sama biru. Kalau mereka bisa berenang, mereka akan dikasih warna merah dan biru. Tapi kalau misalnya mereka bisanya setengah-setengah doang nih, gitu, nggak terlalu jago, itu akan dikasih merah doang. Tapi kalau mereka nggak bisa sama sekali, itu body tag-nya akan dikasih putih. Jadi mereka harus didampingi sama lifeguard. Gitu. Dan benar-benar di sana tuh nggak dilepas kayak kita buat berenang sendiri gitu, enggak. Lifeguardnya akan terus mendampingi mereka. Jadi kalau lifeguardnya nggak ada, mereka nggak akan dibolehin masuk ke arena berair, itu kolam renang ataupun danau. Gitu. Karena di sana kolam renangnya itu dipakai untuk diving, untuk merit beach diving. Sedangkan untuk merit beach swimming itu mereka akan berenangnya di danau. Gitu. Nah, udah selesai itu barulah mereka boleh sebelum nyampe ke kolam renang itu mereka diajak keliling, muterin camp. Jadi dikasih tahu tempat-tempatnya gitu ya berarti Kak. Iya, dikasih tahu tempat-tempatnya. Ini buat gedung ini untuk merit beach ini loh. Ini daerahnya life skill, ini daerahnya outdoor skill, ini daerahnya nature kayak gitu. Jadi mereka ketika mau kelas besoknya, mereka udah tahu harus kemana. Jadi nggak ada yang namanya kata terlambat lagi untuk masuk kelas. Gitu. Selesai itu semua, malamnya mereka ada welcoming party. Sama ya berarti kayak di Indonesia juga kan sama. Enggak juga sih disebut welcoming party, welcoming campfire kali ya. Welcoming campfire. Sama ya berarti Kak, kan seperti kayak kegiatan Raimuna, Jambore juga pasti suka ada malamnya. Tapi kalau kita kan lebih kayak ke seremonial ya. Kalau mereka enggak. Kalau mereka gitu ya. Kalau mereka itu benar-benar api unggun. Jadi tuh dia ada amphitheater-nya itu semua peserta duduk di amphitheater, terus abis itu mereka bisa ke ini bisa nontonin yang akan tampil. Jadi kalau welcoming campfire itu panitia yang tampil. Panitia banget gak sih? Maksudnya kalau kita kan ya bukan malas sih, cuman malu banget gitu kan. Tapi kalau di sana enggak. Jadi setiap wilayah kayak life skill, terus masing-masing wilayah merit badge-nya itu bakal nampilin
kalau kita bilang sih stand up komedi ya, cuman aku pun masih agak bingung sama stand up komedinya mereka karena beda dengan kita gitu kan. Terus udah selesai welcoming campfire. Nah, kalau farewell campfire-nya baru peserta lah yang akan tampil. Gitu. Berarti setiap itu malam sih yang ada paling acara. berkesan banget sih. Ya, karena kan mereka akan bergantinya seminggu sekali. Jadi mata itu masuk itu hari Minggu sore. Minggu sore. Campfire-nya itu mulai welcoming campfire-nya itu mulai Minggu malam. Senin sampai Kamis mereka itu dapat materi. Dapat materi. Hari Jumat mereka akan tes. Baru uji materinya hari Jumat berarti ya? Baru ujian materinya hari Jumat. Tapi tergantung sama tim pengujinya sih. Kalau aku biasanya nggak kayak gitu. Kalau aku biasanya untuk menguji mereka, aku akan kasih materinya dulu. Kadang ada beberapa yang aku kasih materinya dulu, habis itu mereka aku suruh bikin kayak esai gitu. Terus habis itu kita diskusiin bareng-bareng. Jadi Senin sampai Jumat kalau di kelas aku itu mereka tesnya itu setiap hari, nggak cuma di Jumat doang. Karena biar langsung ingat gitu ya, Kak. Iya, karena kalau aku ya males bikin soal juga kan, karena pasti anak-anaknya kalau cuma 4 hari kayak gitu nggak akan bisa inget kan. Karena kan cuma habis sekali dapat materi, udah sekali materi beda lagi. Iya, kayak kasihan aja gitu sama mereka kan. Jadi kalau di kelas aku, materinya apa nih? Misalnya bagaimana menjadi warga negara yang baik di Amerika. Nah, aku akan nyuruh mereka dulu untuk research. Coba kalian kan punya handphone masing-masing. Coba research apa aja sih menjadi warga negara itu apa sih gitu kan. Terus jadi warga negara yang baik itu kayak gimana? Terus apakah wajib membayar pajak kayak gitu-gitu kan? Nah, mereka setelah research, habis itu didiskusikan lah. Kalau misalnya, kalau aku sih nggak banyak intervensi dari mereka ya, karena supaya lebih ngalir aja diskusinya. Jadi mereka juga tidak takut untuk mengeluarkan pendapat mereka. Setelah itu baru aku bantu untuk konklusiin, untuk kasih kesimpulannya. Tapi sebelum aku yang memberikan kesimpulan, mereka yang akan kasih kesimpulan dulu. Jadi bikin kelasnya aktif dan bikin mereka nggak ngantuk sih sebenarnya. Makanya aku buat kelas itu lebih banyak ke diskusi gitu. Tapi nanti tapi kalau Jumat siang setelah makan siang itu ada games. Jadi mereka itu dikasih sebuah cerita kayak gitu, terus mereka disuruh samperin pos-posnya, jadi post to post gitu gamesnya. Nanti kalau udah selesai, nanti ada rewardnya gitu. Tapi cuman rewardnya sebenarnya nggak yang dikasih apa, nggak cuman diumumin gitu aja, tapi kayak mereka udah seneng banget gitu loh. Diumumin kalau gue ini yang menang gitu. Kayak gitu sih. Nanti setelah itu selesai, pembina-pembinanya mereka itu akan dipanggil untuk dikasih tahu nih anaknya lulus nih di merit batch ini anaknya nggak lulus nih di merit batch ini, karena ada aja yang nggak lulus tuh ada gitu. Cuman kalau di kita itu kan pengujian PKK itu kan gratis ya karena ke pembina sendiri. Kalau di sana itu bayar mereka, karena untuk campnya itu mereka harus bayar. Untuk camp buat campingnya sendiri, terus udah gitu untuk makan, kayak gitu-gitu sih. Jadi emang harus inisiatif dari anggotanya tersebut ya, Kak? Iya, mau nggak untuk menjadi Eagle Scout gitu. Jadi pramuka Garuda kayak gitu. Karena sertifikat mereka itu benar-benar terpakai banget. Jadi kalau misalnya panahan.
merit badge-nya TKK Panahan. Itu mereka benar-benar dapat sertifikatnya dari organisasi Panahannya. Jadi nggak main-main ya Kak. Dan benar-benar emang dirasa layak ya layak untuk dapat, tapi kalau enggak ya mereka harus ngulang lagi di season berikutnya gitu. Itu sih menurut aku yang harus kita coba untuk seperti itu juga, karena terpakai banget sertifikatnya itu loh yang benar-benar terpakai. Maksudnya enggak yang cuman diremehin, cuman dari pramuka doang gitu kan, kebanyakan kayak gitu ya nggak sih? Kebanyakan cuman ya sertifikat pramuka doang, itu mah gampang ngedapetinnya. Banyak tuh orang yang ngeremehin kayak gitu, padahal kita udah mati-matian. Ngerasa nggak sih kalau kita tuh udah mati-matian untuk nyoba untuk ngedapetin itu, tapi kayak diremehin gitu aja karena mereka tidak menganggap tanda tangannya. Sedangkan kalau di sana tanda tangannya itu benar-benar terintegrasi sama si klubnya itu sendiri gitu. Oke nih Kak, kesan Kakak selama mengikuti kegiatan ini apa nih Kak? Seru banget sih, seru banget. Banyak banget yang bisa diambil dari sisi administrasinya, terus bagaimana pengelolaan bupertanya, terus juga bagaimana sisi kebersihannya di sana. Banyak banget sih yang bikin terkesan dan bisa dipelajarin yang harusnya bisa kita implikasikan di Indonesia. Cuman ya itu tadi, untuk mendengarkan kami ini yang purna program ini tuh masih belum ada yang mau mendengarkan kami, padahal kami punya pengalaman dan kami rencananya memang pengen bikin project yang kita harus bisa merubah mindset di Indonesia nih supaya bisa lebih maju lagi gitu kan. Tapi itu yang masih susah karena kebijakan-kebijakan dan birokrasinya yang masih agak sulit di Indonesia kayak gitu sih. Cuman pelan-pelan sih, kayak misalnya mulailah dari kuaran atau kuarcapnya dulu gitu kan. Cuman memang agak sulit untuk merubah kayak gitu banget. Karena harus udah pelan-pelan adanya ya Kak di sini. Iya, ada itu Iya, udah susah karena udah ada banget. jamban masing-masing. Wow. Berbeda-beda juga ya Kak cara-caranya. Iya, tapi maksudku minimal dari cara pengambilan TKK yang terintegrasi dengan instansinya yang bersangkutan sih, itu yang paling penting banget. Karena gimana kita mau diakui di masyarakat umum kalau kitanya sendiri masih terkukung dengan organisasi kita doang. Kita harus bisa merangkul yang lainnya gitu. Kayak misalnya misalnya di Saka itu kan masih punya TKK juga ya. Iya, di Saka ada. Jadi di TKK yang umum ada, terus di TKK yang Saka juga ada gitu loh. Masih banyak yang campur kayak gitu, yang harusnya Saka itu nggak perlu ada lagi TKK, cukup di umum aja gitu loh. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau misalnya mau mau ada TKK lagi tuh jadi kayak banyak banget gitu loh, dan anaknya juga pasti akan bingung gitu loh. Kenapa aku bilang bingung? Karena ketika dia mau menyelesaikan TKK itu pasti nggak akan bisa tercapai semuanya, walaupun itu cuma dalam satu Saka gitu kan, pasti akan lama. Sedangkan anak-anak zaman sekarang lebih pengen kayak loncat-loncat gitu loh, pengen nyobain Saka ini pengen cobain Saka ini, pengen cobain Saka ini. Bener banget ya. Masih iya kan? Dan itu menurutku harus bisa diperbaiki dari situ sih. Aku pun sendiri di Saka sudah mulai untuk membicarakan hal seperti itu, tapi pembicaraan ini agak berat nih untuk naik ke atasnya gitu kan. Jadi masih yang
harus bersabar dan tetap melakukan pendekatan-pendekatan ke atasnya sih, karena kan ini terkait birokrasi ya, harus mengikuti birokrasi yang ada, itu yang agak Iya, sulit sih. karena udah ada yang megang juga masing-masing. Ya, tapi kita coba melalui rapat-rapat dengan Sakasako mulai dikemukakan, kayak gitu sih. Jadi anak-anaknya, jadi kayak misalnya nih mereka mau ngambil TKK P3K, mereka datanglah, diujilah mereka dengan apa namanya, para para instruktur-instruktur Saka Bakti Husada gitu loh. Nanti mereka mendapatkan sertifikatnya ya tanda tangan dari Dinkes gitu loh. Itu yang aku harapkan sebenarnya. Iya. Mereka mendapatkan TKK-nya itu dari Gudep gitu loh. Sertifikatnya itu dari Gudep, tapi mendapatkan sertifikatnya itu sudah tanda tangan Dinkes, yang dimana itu akan diakuin di seluruh, maksudnya di halayak umum tuh diakuin gitu loh. Kalau kita kan karena sertifikatnya tanda tangan orang-orang pramuka juga kayak oh gitu. Jadi kayak bangganya tuh cuman di lingkup kita doang, belum bisa bangga di lingkup yang lebih besar gitu. Iya. Karena buat nambah portofolio juga ya Kak. Iya, karena kalau di Amerika sendiri Eagle Scout itu Pramuka Garuda itu benar-benar mereka projectnya mereka harus punya project. Kalau di kita itu aku nggak tahu yang sekarang, tapi zaman aku itu esai, hanya dalam bentuk esai. Sama Kalau kalah kayak gitu. kalau di sana harus dalam bentuk project. Jadi mereka mengajukan proposal, terus bikin project. Salah satu teman aku waktu itu ada yang bikin bangku sebenarnya simple kan, cuma bikin bangku taman gitu doang di tempat-tempat publik yang dirasa emang perlu untuk punya bangku-bangku taman kayak gitu loh. Itu project-project apa namanya project-project Eagle Scout-nya. Ada juga yang pengelolaan sampah kayak gitu, hal yang simple tapi punya manfaat dan berkelanjutan. Terus ada juga yang apa namanya perpustakaan di taman gitu loh, jadi dia naruhin buku-buku itu, masukin koinnya, bukunya bisa di apa dipinjem kayak gitu. Sebenarnya itu emang agak sulit ya, karena bisa aja diambil nggak dibalikin lagi ya kan. Kayak yang Tapi disempur ya Kak ya. harus dari kejujuran kita sendiri sih memang. Kalau untuk hal-hal yang kayak gitu ya, karena kan ya kalau di Indonesia masih agak sulit sih penerapan hal yang kayak gitu. Tapi ada Iya. juga yang ngasih kayak dia bikin box makanan gratis gitu loh. Jadi siapapun yang mau ngambil bisa di situ. Kayak gitu. Oke. Project-project emang project yang nyata, nggak kayak kita yang cuma sekedar esai doang. Dan mereka Eagle Scout di sana itu benar-benar diakuin. Kayak misalnya nih untuk nyari kerja, nggak secara literasi banget sih, cuman misalnya ketika kita ngelamar kerja, kita balance nih sama yang satu lagi, sama pesaing kita sama gitu kan. Nah, nanti dilihat lagi dari sisi keaktifan di organisasinya kayak gitu. Kalau dia Eagle Scout dia akan lebih kayak diutamakan gitu loh di sana untuk diterima kerjanya gitu. Oke, oke nih Kak Evi, kayaknya kita udah di ujung acara Salam Pramuka. Untuk Kak Putri, ada yang mau disampaikan untuk para anggota Pramuka Kota Bogor khususnya? Jangan pernah capek untuk belajar, jangan pernah capek untuk nyari tahu di Google, karena jujur aja kegiatan yang aku ikutin itu kalau kita nggak rajin untuk nge-googling itu kita nggak pernah tahu ada atau enggak. Iya, ada atau enggak, karena jujur aja kalian juga nggak tahu kan program yang aku ikutin, karena nggak pernah disebar gitu ya nggak sih? Nggak terlalu banyak yang tahu gitu ya Kak? Iya, nggak banyak yang tahu. Jadi emang harus rajin-rajin aja nyari apa namanya scout program kayak gitu, scout program 2013 kayak gitu-gitu. Kegiatan Di nggak Instagram cuma juga di banyak. Amerika. Iya,
nggak cuma di Amerika sih, tapi kayak di negara-negara lain tuh sebenarnya udah buka. Dan itu yang lagi pengen aku terapin di Indonesia. Beberapa kami senior-senior ini lagi mau bikin program yang sama untuk di Indonesia, tapi masih dalam rangka pembahasan, belum realisasi, masih lama kayaknya. Tapi Semoga lancar terus ya. Iya. iya, karena emang harus matang juga, jangan sampai mereka nyampe sini terbengkalai gitu loh. Karena kita harus mulai memperbaiki dari campnya dulu. Karena di sana campnya itu udah ada tempat buat mereka nginepnya di mana, selama tidurnya gimana, itu udah ada. Kalau di kita kan kayak di Geraha Pandu gitu kan, bentuknya kayak kamar-kamar hotel gitu ya. Iya kayak wisma gitu lah ya. Kalau di sana tuh beda-beda. Aku beruntung. Kenapa aku bilang beruntung? Karena aku dapetnya bentuknya kabin, rumah kayu kabin gitu. Yeah. Terus apa namanya? Udah ada tempat tidur, AC, kamar mandi di dalam, air panas, itu udah ada. Sama microwave pun aku dapat waktu itu. Sedangkan Kak Giska dapat di Yaugub itu benar-benar kayak mereka sebutnya ada itu tuh bird houses. Jadi benar-benar kayak rumah burung bentuknya. Kalian tahu kan rumah burungnya yang cuma gitu doang? Pun nggak ada pintunya. Nggak ada pintunya. Jadi benar-benar kayak udah cuma segitiga. Terus kanan kirinya ada papan tenda gitu ya. Iya kayak tenda gitu doang. Tapi dari papan. Bentuknya udah kayak gitu doang. Jadi harus bawa kelambu kayak gitu-gitu. Jadi itu yang harus kita bikin sih, maksudnya dari mulai sisi campnya sendiri harus kita perbaikin, bikin yang lebih ke nature sih, harus bikin lebih kayak Harus nature. lebih dimatengin gitu ya. Kalau kalian pengen tahu campnya mereka, kalau kita kan Buperta lapangan gitu ya. Kalau mereka masuk ke dalam hutan gitu dulu, baru kelihatan ada tempat buat berkemahnya mereka. Gitu. Jadi jangan pernah, kalau misalnya kalian pengen tertarik ikut program-program yang kayak aku ikutin, atau program-program lainnya, atau misalnya seminar-seminar, kalian boleh kok searching, abis itu kalian coba untuk ajukan diri ke Kuarcapnya, supaya Kuarcapnya bisa berjenjang ke Kuarda sampai ke nasional untuk mengajukan kalian. Gitu. Yang penting jangan pernah buat capek untuk searching-searching aja sih. Ya anak zaman sekarang mah udah biasa kan yang kayak gitu-gitu. Gadget banget. Gitu Nih, aja Kak, sih. terakhir nih Kak, harapan Kak Putri untuk anggota Pramuka Kota Bogor. Harapan aku sih bisa lebih baik lagi, bisa lebih berprestasi lagi. Dulu aku kan juga megang protokol Kota Bogor ya. Harapanku sih protokolnya juga bisa lebih maju lagi dari sekarang. Karena aku juga sempat redup kan protokolnya. Semoga bisa cemerlang kayak zaman-zaman angkatan 1, angkatan 2 lagi ya. Amin. Oke Kak Putri, terima kasih banyak atas berbagi pengalamannya. Kita juga jadi kayak ngerasain ikut kegiatan kalau misalnya ada yang berbagi pengalaman. Iya, coba deh ikutin program-programnya. Oke Kak, intinya kita berterima kasih kepada Kak Putri. Semoga Kak Putri nggak kapok bincang-bincang sama kita, bisa hadir lagi nanti di TV Pramuka ya, di acara Salam Pramuka khususnya. Boleh. Iya. Atau mungkin nanti Kak Putrinya datang ke studio kami. Iya, siap, diusahakan. Oke Kak, terima kasih. Saya Email dan saya Evi. Pamit undur diri ya Kak. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak Putri. Sama-sama. Program yang aku ikutin itu ya, Kak. Itu digaji Thank you, Putri. Oh iya, sama-sama Kak Adi. Yo, silakan. Dilanjut aja nggak apa-apa ngobrolnya. Bebas kok. Iya. Habis program yang aku ikutin tuh jarang banget ada yang tahu, Kak. Itu kayak sedih aja sih, Kak. Nggak dipublish sama Kuarnas. Bikin aja kita di sini Bogor apa nih, ayo. Maksudnya kan konsepnya kurang lebih sama lah. Kita oper ya.
Nah, saya konsepnya kan udah tahu lah seperti apa. Nah, eh, kalau pertukaran remaja kayak gitu sih dari dulu ada yang tahu. Terus yang kedua ya mungkin kalau diperlukan ngobrol aja gimana tuh dengan daerah lain misalnya kayak gitu. Iya Kak, rencananya Kayak juga gitu. pengen kayak gitu sih Kak. Aku sama angkatan aku tuh lagi bikin Kak, sama kayak Kawasri kayak gitu-gitu. Lagi pengen Ya, bikin ya, programnya. Kayaknya ya. maksudnya bagus juga gitu kan Kak. Kayak ngasih bisa ngasih apa namanya pengalaman juga ke teman-teman di daerah timur kayak gimana sih kan pramukanya juga masih agak kurang tuh sebenarnya di daerah timur bisa Ya, saling ya. berbagi pengalaman kayak gitu-gitu juga sih Kak. Iya, iya. Bikin aja kayak gitu. Cuman kan memang situasi pandemi ini gimana nih? Bisa mensimulasikan kegiatan kayak gitu jalan, tapi nggak terhambat oleh pandemi gitu. Nah itu challenge-nya sih. Iya, itu challenge Uh, banget sih Kak. iya, challenging banget. Kita aja kan harus jauh-jauhan gini kan. Kalau Iya normal kan benar. ketemu atau gitu. Ya, Iya coba benar pikirin lah. Kak. Kalau memang ada ide bagus, why not gitu. Kita Iya coba siap. fasilitasi nanti. Ya. Iya siap-siap Kak. Izin Iya, pamit ya Kak. sorry saya lagi Belum jalan. asaran. Iya siap-siap siap. Iya Kak Putri, Silakan makasih ya Kak lanjut. Putri. Enggak. Iya. Makasih Kak Putri. Iya sama-sama pamit ya semuanya. Iya. Iya.